Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Olivia Ramasal Sabila, NIM 2019 101 103 11295. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rosita Hayati, NIM 2019 1011 0311 324. Saya mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mahasiswi S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di video kali ini saya dan teman saya Dewi Rosita Hayati akan membahas mengenai tindak pidana yang bertemakan kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Nah, yang akan saya bahas pertama kali adalah mengenai tindak pidana. Apa sih tindak pidana itu? Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana itu dimulai sejak niat itu muncul sampai terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tindak pidana tertentu yang ada di dalam KUHP terkait dengan kejahatan terhadap nyawa. Berbicara tentang kejahatan terhadap nyawa, yang diserang di sini adalah nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia, dalam hal ini adalah pembunuhan. Maka dari itu, kejahatan terhadap nyawa ini merupakan delik material. Kenapa delik material? Karena dipandang dari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi bukan dipandang dari perbuatan itu dilakukan dengan cara apa, melainkan akibatnya, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Di KUHP, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Yang menjadi fokus bahasan saya adalah kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, yang tertera pada pasal 341, 342, dan pasal 343. Yang pertama akan saya bahas yaitu pasal 341. Akan saya bacakan pasalnya, yang berisi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat melahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anaknya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, maksudnya di sini adalah seseorang ibu bisa saja dikenakan pasal 341 apabila membunuh anaknya pada saat setelah dilahirkan, yang artinya itu spontan tanpa direncanakan sebelum kelahirannya. Nah, unsur-unsur dalam pasal 341 ini yang pertama adalah takut diketahui telah melahirkan anak. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah kelahirannya. Nah, seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi 3 unsur pokok tadi. Bisa kita ketahui banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia ini. Biasanya kasus ini terjadi pada pasangan muda-mudi yang berpacaran dan melakukan hubungan di luar nikah, yang akhirnya terjadilah kehamilan terhadap si perempuan dan si lelaki ini tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut, dan akhirnya si perempuan ini merasa depresi atau mengalami kegoncangan jiwa yang akibatnya mendorong dia untuk melakukan pembunuhan terhadap bayinya tersebut. Tindak pidana untuk pasal 341 ini tidak hanya diberlakukan untuk wanita yang melahirkan di luar pernikahan, namun dapat juga diberlakukan bagi wanita yang telah menikah, asalkan ia mengalami ketakutan akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Lalu pada pasal selanjutnya yaitu pasal 342. Sebenarnya pasal 342 dan 341 ini tidak jauh berbeda, namun yang membedakan hanyalah di pasal 342 ini pembunuhan bayi tersebut dilakukan dengan rencana. Jadi pembunuhan bayi ini telah direncanakan saat
si bayi ini ada di dalam kandungan ibunya. Unsur-unsurnya pun sama. Sang ibu mengalami ketakutan akan diketahui orang bahwa ia melahirkan seorang anak. Tentu perbuatan yang sudah direncanakan ancaman pidananya lebih lama, yaitu 9 tahun penjara. Masih dalam topik yang sama, yaitu kejahatan terhadap nyawa. Namun sekarang saya akan berpindah ke pasal mengenai pengguguran kandungan yang dapat disebut dengan aborsi. Pasti setiap dari kalian sudah mengetahui kan apa aborsi itu? Nah, di sini saya sekilas saja akan menjelaskan mengenai aborsi. Aborsi adalah suatu upaya untuk mengeluarkan janin yang tidak ingin untuk dilahirkan. Aborsi dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengguguran. Lagi-lagi kasus seperti ini banyak ditemui di kalangan muda-mudi yang melakukan hubungan di luar nikah dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka mengambil jalan keluar, yaitu melakukan aborsi. Tindak pidana pengaturan perundang-undangan mengenai aborsi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP, khususnya dalam pasal 346 sampai dengan pasal 349. Nah, pengguguran janin di sini dibagi menjadi 3 pasal. Yang pertama adalah pasal 346, yaitu yang berisikan seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Di pasal 346 ini yang menjadi subjek adalah seorang wanita. Kenapa seorang wanita? Karena ia belum melahirkan anak tersebut, sehingga ia belum bisa dikatakan sebagai ibu. Beda dengan yang tadi pada pasal 341 tentang pembunuhan bayi. Kenapa subjeknya itu seorang ibu? Karena dalam kasusnya tersebut ia sudah melahirkan seorang anak. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pasal 346 ini, yang pertama adalah unsur subjektifnya, yaitu dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, dengan menyuruh orang lain. Yang ketiga, dengan adanya persetujuan. Dan yang selanjutnya adalah unsur objektif. Yang pertama adalah menggugurkan atau mematikan. Yang kedua, kandungan atau janin. Pindah pada pasal 347 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Dan apabila menyebabkan kematian pada wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam konteks kasus pada pasal 347 ini, bisa saja kemungkinan si cewek ini menginginkan bayi tersebut, namun sang pacar atau si cowok itu tidak menginginkan bayi tersebut, maka diam-diam si cowok ini mencampurkan obat ke dalam minuman atau makanan si cewek ini yang dapat mengakibatkan keguguran pada janinnya. Nah, kan itu tidak melalui persetujuan antara dua pihak. Makanya di sini disebutkan bahwa kasus itu adalah tanpa persetujuan dari si ibunya. Lalu yang terakhir ada pasal 348 yang berisi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian pada wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, berbeda dengan pasal 347 tadi, di pasal 348 ini pengguguran kandungannya sudah dengan persetujuan sang ibu. Jadi contohnya, si cewek dan si cowok ini sama-sama ingin menggugurkan kandungan tersebut dan menghalalkan segala upaya untuk bisa menggugurkan kandungan. Tindakan aborsi ini tidak dibenarkan dalam hal segala aspek, karena
Aborsi ini hanya boleh dilakukan jikalau ada alasan medis yang mendesak sang wanita tersebut harus menggugurkan kandungannya. Mungkin saja karena nanti takutnya bayinya lahirnya tidak sempurna atau cacat, maka dari itu dokter yang merawat wanita tersebut mengharuskan untuk menggugurkan janinnya. Proses aborsi ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, dan di samping itu juga tidak boleh dilakukan karena melanggar norma hukum maupun melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Saya akan melanjutkan topik pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kejahatan terhadap tubuh. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh ini pada KUHP disebut dengan penganiayaan. Nah, penganiayaan sendiri ini dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau suka pada tubuh orang lain dan juga dapat mengakibatkan kematian. Tujuan dibentuknya peraturan terhadap kejahatan terhadap tubuh ini yaitu untuk memberi kepastian hukum dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau bahkan yang dapat menimbulkan kematian orang. Dasar unsur kejahatan terhadap tubuh ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan karena kelalaian dan juga kejahatan tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Nah, kejahatan tubuh yang dilakukan dengan sengaja ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan yang diatur pada pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Sedangkan kejahatan tubuh yang dilakukan karena kelalaian ini diberi kualifikasi karena kelalaian menyebabkan luka yang diatur pada pasal 360 KUHP. Pertama, saya akan membahas kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, yaitu pada pasal 351 tentang penganiayaan biasa. Nah, penganiayaan biasa ini juga dapat disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar ketentuan pasal 351, yang pada hakikatnya semua penganiayaan bukan penganiayaan pokok dan juga bukan penganiayaan ringan. Pada pasal 351 ini terdapat 5 ayat. Ayat 1, penganiayaan diancam dan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300. Dimaksud yaitu ayat 1 ini termasuk dalam ketentuan pidana, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan pidana denda paling banyak Rp300. Ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat ketiga, jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja untuk merusak kesehatan. Maksud dari ayat 2, 3, dan 4 ini merupakan akibat dari penganiayaan, di mana akibat penganiayaan ini terdapat 3, yaitu mengakibatkan luka berat, mati, dan merusak kesehatan. Ayat kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Maksud dari ayat 5 ini, jika hanya perbuatan itu selesai atau benar-benar selesai atau menimbulkan luka berat, mati, dan juga merusak kesehatan, maka akan dikenakan pidana. Namun jika perbuatan tersebut tidak mengakibatkan luka, mati, atau merusak kesehatan atau juga dapat diartikan sebagai tidak selesai, maka tidak dikenakan pidana karena tidak memiliki unsur-unsur atau akibat-akibat yang ditimbulkan yang sesuai dengan ayat 2, 3, dan 4. Unsur-unsur penganiayaan biasa ini terdapat 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, di dalam unsur subjektifnya ini itu sengaja, sedangkan unsur objektifnya itu mengakibatkan luka-luka berat, mengakibatkan mati, dan juga merusak kesehatan.
Di dalam pasal 351 ini terdapat syarat-syarat, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, adanya kesengajaan. Yang kedua, adanya perbuatan. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit tidak enak pada tubuh dan luka pada tubuh. Dan yang terakhir, yaitu akibat percobaan yang menjadi tujuan satu-satunya. Pada pasal 351, kasus pertama, Anton dianiayai oleh Budi sehingga Anton mengalami luka berat pada bagian kepalanya, yaitu gegar otak. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Cinta membawanya ke rumah sakit sehingga nyawanya tertolong. Sehingga pada kasus tersebut Budi bisa dikenai sanksi penjara sesuai pasal 351 ayat 2, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun karena telah mengakibatkan Anton ini mengalami luka berat di kepalanya. Contoh kasus yang kedua yaitu Noni dianiayai oleh Momo sehingga mengakibatkan Noni ini mengalami pendarahan di bagian telinganya, tetapi dalam waktu yang tidak begitu dekat, Noni ini mengalami kehabisan darah sehingga mengakibatkan Noni ini meninggal dunia. Nah, pada kasus tersebut, Momo dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 351 ayat 3, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun karena telah mengakibatkan Noni mengalami luka berat dan meninggal dunia. Pada pasal 353 tentang penganiayaan berencana, untuk perencanaan ini tidak ada tenggang waktu antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan. Sebaliknya, meskipun ada waktu yang tidak terlalu pendek, belum tentu dikatakan ada berencana terlebih dahulu secara terang, karena ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. Pasal 353 ini terdapat 3 ayat. Ayat 1, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati, dia yang bersalah diancam pidana paling lama 9 tahun. Maksud dari ayat 1, 2, dan 3 itu, ayat 1 termasuk dalam ketentuan pidana, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan ayat 2 dan 3 termasuk dalam akibat dari penganiayaan berencana, yaitu mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan mati. Unsur-unsur penganiayaan berencana ini terdapat 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk unsur subjektifnya yaitu unsur pasal 351 ditambah unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektifnya yaitu mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan mati. Penganiayaan ini dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, pengambilan keputusan atau suatu kehendak dilakukan dengan suasana tenang. 2. Sejak timbul kehendak atau pengambilan suatu perbuatan sampai dengan perbuatan ada jeda waktu yang cukup. Ketiga, dalam melakukan perbuatan dilakukan dengan suasana tenang. Contoh kasus, pada hari Senin Tono berencana ingin menganiaya Tuti, dan hari Selasa Tono mengajak Tuti pergi ke hotel bintang 5. Nah, pada hari Rabu Tono menganiaya Tuti sehingga mengakibatkan Tuti meninggal dunia. Dan hari Kamis Tono membuang jenazah Tuti ke sungai di dekat
sebuah jembatan yang tidak jauh dari hotel. Nah, pada kasus tersebut, Tono dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 353 ayat 3, yaitu pidana penjara selama 9 tahun karena telah mengakibatkan Tuti kehilangan nyawa. Yang kedua, saya akan membahas kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan karena kelalaian, yaitu pada pasal 360 tentang penganiayaan karena kelalaian mengakibatkan luka. Pada pasal 360 ini terdapat dua ayat. Ayat 1, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya mengakibatkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau terhalangnya pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500. Unsur penganiayaan karena kelalaian ini terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, di unsur subjektifnya yaitu kesalahan atau kealpaan, sedangkan di unsur objektifnya yaitu barang siapa dan menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dan menyebabkan orang lain timbul penyakit atau terhalangnya pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Nah, di situ juga terdapat syarat-syarat. Yang pertama, adanya kelalaian. Yang kedua, adanya perbuatan. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, luka yang mengakibatkan orang lain timbul penyakit atau terhalangnya pekerjaan, jabatan, atau pencaharian selama waktu tertentu. Contoh kasusnya yaitu seorang sopir truk menabrak pengendara motor dengan tidak sengaja karena sopir truk tersebut lalai dalam memberhentikan, sehingga mengakibatkan pengendara motor tersebut mengalami patah tulang di tangannya dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi karena dia bekerja sebagai GrabFood. Nah, pada kasus tersebut maka seorang sopir truk dapat dipidana penjara sesuai dengan pasal 360 ayat 2, yaitu dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500 karena telah mengakibatkan pengendara motor mendapatkan luka-luka dan terhalang suatu pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian selama waktu tertentu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata dalam saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.